Saudara, orang yang mencintai Tuhan, orang yang meninggikan Tuhan, itu pasti mencintai rumah Tuhan, mencintai pelayanan kepada Tuhan. Karena itu cintai rumah Tuhan. Jangan pernah kau benci dengan rumah Tuhan. Cintai hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan menolong kita. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Haleluya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kembali kita akan bersatu, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya undang kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu di sepanjang hari ini, buat kehidupan kami Bapa. Kami percaya kami boleh ada saat hari ini semua karena anugerah Tuhan Bapa yang baik. Kembali kami Tuhan berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila kiranya penyembahan pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Mari Tuhan berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, berkati setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online Bapa yang baik. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurangi setiap mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini. Bila Engkau yang beracara, bila Engkau yang berotoritas Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan Bapa.
bersyukur Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang senantiasa layak disembah, layak ditinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada dapat kami balas segala kebaikan-Mu selain dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami agar kami boleh layak datang ke hadirat-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, belenggu-belenggu Tuhan, kami tolong patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar hati kami, pikiran kami untuk fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, sekali lagi puji Tuhan. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan sama-sama. Jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita katakan terima sukacita surga, sebab dari Dialah ada sukacita yang tiada pernah berkesudahan. Haleluya. Jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Oh haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita-Mu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia Allah sumber sukacita kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang baik. Oleh sebab itu ajar kami untuk berterima kasih, untuk mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Haleluya, Bapa yang baik.
bagi namamu yang kudus, sebab kau kebenaran, sebab engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami berdiri menyembah-Mu, kami meninggikan Tuhan Allah kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Jehovah Jireh bagi kami, Engkau Allah Jehovah El Shaddai bagi kami. Yesus, Engkau Tuhan Jehovah Rope bagi kami. Engkau Allah yang menyembuhkan, memulihkan kami. Tuhan, hamba berdoa, berkatilah kami semua Tuhan. Berkati pribadi demi pribadi, berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati dengan kuat kuasa yang dari Tuhan. Tuhan, kami mohon penuhkan hati kami semua dengan Roh Kudus. Penuhkan hati pikiran kami dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat, roh pewahyuan yang dari Tuhan. Kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat iman kami, buat jiwa kami, buat hidup kami. Urapi hamba-Mu, beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan, semua yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, semua yang susah dihibur. Orang yang diberkati, berkatnya dilipat gandakan, ditambah-tambahkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berkata dengan iman. Dalam Yesus kami diberkati. Dalam Yesus kami ditolong dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Salom. Selamat beribadah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di ibadah hari ini kita bersuka cita karena bersama hamba Tuhan. Di tengah-tengah kita ada hambanya yang diurapi, Bapak Pendeta Samuel Lukito. Ada hambanya Bapak Pendeta Ramlan Siombing. Ada hambanya Bapak Pendeta Reza Baru. Semua memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan hari ini kita beri tema, tinggikanlah Yesus setinggi-tingginya. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah tinggikanlah Tuhan Yesus setinggi-tingginya. Mari kita baca sama Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 15. Bapak Ibu yang punya Alkitab dibuka di HP, di mana kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, ya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya baca sekali lagi dengan terjemahan bebas. Katanya demikian bunyinya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian juga Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus kita tinggikan setinggi-tingginya. Ayat 15, supaya setiap orang, supaya setiap keluarga,
supaya setiap usaha yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal, beroleh kemenangan-kemenangan, beroleh mujizat-mujizat, beroleh berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, bukan hanya hebat tapi fenomenal ini, Alkitab mengajarkan ada satu rahasia hidup berkemenangan, rahasia hidup diberkati Tuhan di masa-masa sulit ini. Alkitab katakan rahasia itu adalah kita harus meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Baik waktu kita berdoa, biarlah Yesus ditinggikan. Waktu kita beribadah, biarlah Yesus ditinggikan. Waktu kita bekerja, biarlah Yesus ditinggikan. Waktu kita berkata-kata, dalam perbuatan kita, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan. Saudara, Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15 ini adalah kutipan dari kisah di Bilangan pasal 21. Mari kita buka Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Diterangkan waktu itu setelah Imam Harun meninggal, ketika bangsa Israel sedang berjalan mutar melewati daerah bangsa Moab, tiba-tiba entah dari mana seluruh bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka marah sama Tuhan. Mereka marah sama Musa. Mereka katakan, ngapain kalian membawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik kami waktu di Mesir. Waktu di Mesir kami dapat makan bawang prei, bawang merah, semua segala sesuatu. Di sini kami bosan dengan mana ini, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Dalam iring Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut. Waktu mereka bersungut-sungut, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 6, Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah, selalu ada konsekuensinya. Alkitab mencatat di ayat 6, ketika Tuhan marah, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan memerintahkan seluruh ular-ular tedung yang ada di padang gurun untuk bergerak. Ayo gigit mereka semua, orang Israel itu. Dan akhirnya tiba-tiba saudara, dari seluruh padang gurun itu datanglah ular-ular tedung ke kemah-kemah bangsa Israel, dan mereka digigit. Ada yang dipatok betisnya, ada yang dipatok pantatnya, ada yang dipatok lututnya, saudara. Saya mau beritahu saudara, digigit ular itu sakit. Kalau nggak percaya, cobalah. Pergilah ke ladang, ke taman, carilah ular, gigitlah. Akhirnya ketika mereka digigit oleh ular itu, Alkitab mencatat, sebagian mereka menggigil karena kena bisanya. Sebagian mereka demam, dan tidak sedikit yang mati satu-satu bertumbangan. Ketika mereka mulai bermatian satu-satu, saudara, kepala suku menyadari keadaan ini tidak bisa diteruskan. Akhirnya di ayat 7, di ayat 8, saudara, mereka datang kembali kepada Musa. Mereka katakan, Musa, kami telah berdosa kepada Tuhan. Tolong ampuni kami. Lakukanlah sesuatu supaya ular-ular ini dihalau dari kami. Akhirnya saudara, Alkitab mencatat Musa berdoa menjumpai Tuhan. Ketika Musa berdoa, dia menyembah Tuhan. Dia katakan, Tuhan, ampunilah dosa umatmu, selamatkanlah umatmu. Saudara, di ayat 8 dan di ayat 9, Tuhan datang dan berkata kepada Musa, baik, aku akan mengampuni. Sekarang caranya untuk lepas dari ular-ular tedung itu, kau pulang, tempalah ular tedung dari tembaga. Setelah kau buat ular tedung dari tembaga, buatlah di sebatang kayu, di tiang kayu, tinggikanlah ular tedung dari tembaga itu.
Setelah itu suruhlah seluruh bangsa Israel keluar dari perkemahan-perkemahannya untuk memandang ular tedung yang ditinggikan itu. Dan kata Alkitab, kata Tuhan, kalau mereka berhasil memandang ular yang ditinggikan itu, yang pertama, mereka kalau dipatok ular tidak mempan. Yang kedua, kalau mereka sempat sakit, waktu mereka memandang tembaga yang ditinggikan itu, mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, waktu mereka memandang itu, maka ular-ular itu semua akan mati binasa. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, Musa pulang dengan kepala-kepala suku, dikumpuli tembaga-tembaga. Kenapa tembaga? Saudara, tembaga artinya keselamatan. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus. Emas itu kemuliaan, artinya Allah Bapa. Saudara, mereka cekalah, mereka buat ular tedung dari tembaga besar. Setelah selesai, Musa bilang, ambil tiang yang tinggi, ambil tiang yang tinggi. Akhirnya bangsa Israel mengumpulkan kayu-kayu tiang, disambung-sambung tinggi sekali. Kemudian ular tembaga diikatkan di atasnya, berdiri. Kemudian Musa katakan kepada kepala suku, sekarang pulanglah ke perkemahan, suruhlah mereka keluar dari perkemahan. Yang sakit bawa dengan tandu, agar mereka memandang tembaga yang ditinggikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, bangsa Israel keluar dari perkemahan. Mereka memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan itu. Mujizat terjadi, saudara. Ketika mereka memandang, saudara, ada ular mematok mereka, tidak mempan lagi. Yang kedua, saudara, mereka yang sempat sakit menggigil, semuanya tanpa terkecuali disembuhkan. Dan saat itu juga ular-ular itu mati satu-satu sampai selesai semuanya. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Saudara, itu terjadi di zaman perjanjian lama. Sekarang pun hukumnya sama. Kalau kita mau dimenangkan melawan ular-ular, melawan kuasa kegelapan, melawan iblis, melawan sakit penyakit, Alkitab katakan, tinggikanlah Yesus di hidupmu setinggi-tingginya. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 28. Ini rahasia iman. Kita baca bersama-sama. Katanya demikian, 2, 3. Ya, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, apabila kamu telah meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan Yesus, baru kamu kenal siapa Tuhan. Saudara, ada banyak orang nggak kenal dia siapa Tuhan. Dia bilang, berkatilah aku Tuhan biar menyembahmu. Nggak begitu caranya. Alkitab katakan, kalau kamu meninggikan Yesus, kalau kamu meninggikan anak manusia, di pekerjaanmu, di usahamu, di rumah tanggamu, Yesus kau tinggikan setinggi-tingginya, kau rendahkan hati serendah-rendahnya. Kata Yesus, baru kamu kenal betapa hebatnya Yesus. Bagi Yesus, dengar baik, tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada istilah terlambat. Bagi Yesus tidak ada istilah nasi sudah jadi bubur. Karena Yesus bisa membuat bubur menjadi bubur ayam. Amin, saudara. Nggak ada istilah terlambat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Yang mati dia bisa hidupkan. Yang sakit dia bisa sembuhkan. Laut kosong dia bisa belah. Tetapi Alkitab katakan rahasianya cuma satu. Apabila kau benar-benar meninggikan anak manusia, barulah kau kenal siapa Yesus. Daud berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar singkat bagaimana cara meninggikan Tuhan Yesus
di dalam hidup kita. Kita tinggikan Dia setinggi-tingginya. Kita agungkan Dia. Waktu kita berdoa, kita puji Dia. Waktu kita bernyanyi, kita puji Dia. Waktu kita berkata-kata, kita puji Dia. Waktu kita bekerja, kita hormati Tuhan. Di mana-mana pun Dia selalu ditinggikan. Kita belajar beberapa poin. Kalau sempat 5-5, tapi kalau 3-3. Yang pertama, singkat-singkat. Bagaimana cara kita meninggikan Yesus? Yang pertama, saudara, Lukas 10 ayat 42. Cara yang pertama, kita harus beri waktu khusus beribadah kepada Tuhan. Kita harus memberi waktu khusus yang cukup untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa, memuji-muji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Sama seperti Maria di Lukas 10 ayat 42. Saudara, Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan dirimu. Tetapi Maria, dia telah mengambil waktu yang terbaik. Waktu Yesus datang, Maria kasih waktu khusus. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia beri waktu berdoa cukup. Dia beri waktu memuji-muji Tuhan. Dia beri waktu menyembah Tuhan. Hari ini, saudara, maukah engkau ditolong Tuhan? Belajar berhenti dari pekerjaanmu. Belajar beri waktu duduk di kaki Tuhan. Belajar kau bernyanyi di hadapan Tuhan. Belajar kau menyembah di hadapan Tuhan. Belajar beribadah kepada Tuhan. Belajar menutup usahamu hari Sabat, hari Minggu. Kau tinggalkan sejenak. Kau beri waktu memuji-muji Tuhan. Jangan kau katakan, aku sibuk. Dan Alkitab berkata, Maria melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai Yesus berkata, sampai kapanpun usia bumi ini, apa yang dilakukan Maria akan selalu diingat oleh orang. Saudara, mari nomor satukan Tuhan. Sisihkan waktu. Datanglah pada Tuhan. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan akan menyertai saudara. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana cara kita meninggikan Tuhan? Yohanes 15 ayat 8. Katanya yang kedua, caranya, bawalah jiwa-jiwa beribadah kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dengan inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Saudara, apa artinya buah? Jiwa-jiwa. Mau meninggikan Tuhan? Oke, mulut kita udah meninggikan Tuhan. Tapi cara yang terbaik yang kedua, bawa jiwa beribadah. Ajak keluargamu beribadah kepada Tuhan. Ajak temanmu beribadah kepada Tuhan. Ajak sahabat-sahabatmu beribadah kepada Tuhan. Ajak anak-anakmu berdoa, memuji-muji Tuhan. Itu sebabnya ada amanat agung. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa, ajaklah semua bangsa menjadi muridku, beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Lukas 14 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata, pergilah ke lorong-lorong, jemputlah orang-orang buta, orang-orang sakit, paksa dia datang ke rumahku, karena rumahku harus penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, beri waktumu mengajak orang beribadah. Sekali lagi ibu-ibu, kau jangan puas sendirian beribadah. Bawa suamimu beribadah, bawa anak-anakmu beribadah, bawa semua satu RT beribadah memuji Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara meninggikan Tuhan? Keluar Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Caranya, saudara, buatlah mezbah bagi Tuhan di rumah. Alkitab mencatat di mana keberhasilan Abraham. Kenapa Abraham begitu disenangi Tuhan? Ayat 7 dan ayat 8 Kejadian 12 mencatat, kemanapun Abraham pergi, dia selalu membangun mezbah. Dia membangun ibadah kepada Tuhan. Dia membangun doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Dia membangun penyembahan kepada Allah. Dia membangun korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, undanglah ibadah di rumahmu. Buat ibadah di rumahmu. Hari Minggu datang ke gereja,
Di luar hari Minggu, buat ibadah di rumah. Buat ibadah keluarga di rumah. Buat FC di rumah. Beri kesempatan kau beribadah di rumah, supaya rumahmu diberkati Tuhan. Kenapa gereja mula-mula sangat diberkati Tuhan? Kisah Rasul 2 ayat 46 berkata, karena mereka beribadah di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Hari ini, saudara, buat MC di rumah. Buat konser di rumahmu, buat pertemuan doa di rumahmu, supaya rumahmu diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara meninggikan Tuhan? Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Caranya, saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan korban persembahan. Kata Alkitab, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka Tuhan disenangkan dan lumbung-lumbungmu akan dipenuhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, teruslah belajar memberi persembahan. Saya dorong saudara, jangan pernah pelit, jangan pernah kikir. Kalau kau ingin memuliakan Tuhan, selain hati kita menyembah Tuhan, selain bibir kita memuji Tuhan, Alkitab katakan, muliakanlah Tuhan dengan harta, dengan uangmu, dengan persembahanmu kepada Tuhan. Saudara, di layar kaca saudara ada rekening-rekening persembahan. Saudara boleh berikan persembahan kepada Tuhan. Saudara boleh berikan persepuluhan kepada Tuhan. Berikan kolekte buat Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Korban yang kita beri dengan penuh sukacita. Katakan amin. Terakhir, yang kelima, saudara, bagaimana cara kita meninggikan Yesus? Yohanes 2 ayat 17 mencatat, saudara. Cara kelima, kita harus mencintai rumah Tuhan dan mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan, serta mencintai hamba-hamba Tuhan. Yohanes 2 ayat 17 berkata, cintaku akan rumahmu menghanguskan hatiku, kata Tuhan Yesus. Daud pun berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku. Saudara yang dikasih Tuhan, di Hagai pasal 1 ayat 7 dan 8 dijelaskan bagaimana mencintai Tuhan. Saya baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kata Hagai 1 ayat 7. Perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, orang yang mencintai Tuhan, orang yang meninggikan Tuhan, itu pasti mencintai rumah Tuhan, mencintai pelayanan kepada Tuhan. Karena itu cintai rumah Tuhan. Jangan pernah kau benci dengan rumah Tuhan. Cintai hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan menolong kita. Saudara, biarlah firman ini menguatkan kita. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Ada 5 cara meninggikan Tuhan. Yang pertama, saudara, berilah waktumu khusus. Duduk di kaki Tuhan. Beri waktumu beribadah kepada Tuhan. Beri waktumu memuji-muji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, bawa jiwa. Ajak keluarga beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, buatlah ibadah di rumahmu. Undang ibadah dari gereja ke rumahmu. Buat konser di rumahmu. Yang keempat, beri persembahan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Biarlah bukan hanya bibirmu, tapi hartamu memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang kelima, saudara, cintailah rumah Tuhan. Kasihi rumah Tuhan. Kasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita kunci dengan Yohanes 12 ayat 32. Kita baca sama. Demikian firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kata aku, kalau aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang. Saudara,
Kalau di rumahmu engkau meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan menarik semua berkat, semua mujizat datang ke rumah. Teman-teman yang bekerja, kalau Tuhan kau tinggikan di pekerjaan, maka Tuhan akan menarik semua berkat, promosi ke dalam pekerjaan. Kalau Anda pedagang, maka Tuhan akan menarik pembeli-pembeli ke dalam dagangan. Kalau saudara sakit, tinggikanlah Yesus, maka Tuhan akan menarik semua kesembuhan, semua mujizat ke dalam tubuhmu, dan engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara pemuda, orang-orang milenial, tinggikanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati masa depan. Firman Tuhan ini biarlah memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala keajaiban, segala pertolongan dan anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Hamba berdoa sungguh-sungguh hari ini Tuhan. Berkatilah sahabat-sahabat kami, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati karirnya Tuhan, berkati kantornya. Kalau dia menghadapi masalah, hari ini dalam nama Yesus, Engkau berkati dengan luar biasa. Kami doakan para pedagang-pedagang Tuhan, berkati dagangan, berkati bisnis, berkati usaha Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan keberuntungan-keberuntungan. Kami doakan pemuda, mahasiswa, orang-orang milenial. Tuhan berkati anak-anak muda kami. Tuhan jadikan anak-anak muda yang beriman, anak-anak muda yang militan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi mereka semua yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dengan iman. Semua sakit penyakit yang diderita oleh pemirsa pelayanan ini, dalam nama Yesus, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan. Tuhan sembuhkan, sembuhkan dengan luar biasa. Mereka yang di rumah sakit, Tuhan buat dia pulang. Tuhan, Kau berkati yang di rumah, mujizat-Mu menyertai Tuhan. Sakit apapun, Tuhan Kau tolonglah Tuhan. Engkau tolonglah Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Berkat-Mu, kebaikan-Mu, sukacita Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, sebentar kami mau akhiri ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita tadakan tangan, kita terima berkat Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Pasti memberkati imanmu dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati pekerjaan, usaha dan ekonomi. Dijadikannya Kau kepala, disembuhkannya Engkau dari segala sakit penyakit, dipenuhi lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkat yang melimpah, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk pelayan. Saudara-saudara yang mengikuti secara online, di layar kaca kita ada rekening pelayanan. Dengan sukarela berilah dengan iman persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan sebelum kita memberi persembahan, saya sampaikan beberapa pengumuman penting buat kita. Yang pertama, saudara, mohon kita semua sungguh-sungguh untuk melaksanakan beberapa. Yang pertama, saudara, berilah waktu setiap hari berdoa 1-2 jam. Kita ikut serta berdoa untuk 3. Pertama, untuk bangsa dan negara kita, untuk betul-betul bebas dari COVID-19 dan dari resesi ekonomi.
kita doakan pemerintah supaya semua dibebaskan. Kedua, kita doakan gereja-gereja agar gereja-gereja diurapi dan bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita doakan keluarga-keluarga Kristen agar keluarga-keluarga diberkati dan seluruh keluarga di Indonesia diberkati. Karena itu yang kita lakukan pertama, beri waktumu berdoa 1-2 jam tiap hari. Di rumah, di gereja, paksakanlah dirimu berdoa. Kedua, berilah waktumu berpuasa 2 kali seminggu. Kita yang sama-sama puasa hari Sabtu, kita semua puasa. Saudara bisa Senin, Sabtu, Selasa, Sabtu, Rabu, Sabtu, ambillah puasa. Yang ketiga, beri waktumu membaca Alkitab. Baca Alkitab 3 pasal setiap hari. Yang keempat, saudara, kerja keras, cari nafkah supaya ekonomimu diberkati. Bangun usaha. Kita atasi jurang resesi yang di depan agar kita terlepas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian pengumuman terakhir kita, jangan lupa kita ada ibadah minggu offline jam 8 dan jam 11 di gereja. Bagi saudara yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Yang belum, mari subscribe lah. Bagilah link ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi Tuhan memberkati. Salam.